Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 14. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memuaskan dan mengenyangkan. Tuhan memuaskan dan mengenyangkan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Perjanjian Baru. Di pasal sebelumnya, pasal 30, kitab Yeremia ini berjudul perikop itu Janji Pemulihan Israel. Diceritakan atau dituliskan dalam dua pasal ini bahwa bangsa Israel akan mengalami pemulihan setelah mereka mengalami pembuangan ke Babel dengan beragam pergumulan. Maka akan ada saatnya mereka akan kembali ke Sion, ke Yerusalem. Pemulihan akan terjadi. Karena itu, apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, para imam dipuaskan dengan kelimpahan. Para imam dipuaskan dengan kelimpahan. Apa maksudnya? Setelah mengalami pembuangan di Babel 70 tahun, setelah bangsa Israel diproses dengan berbagai peristiwa yang terjadi, maka mereka akan kembali ke Sion, ke Yerusalem. Dalam pemulihan yang Tuhan berikan, yang adalah anugerah dari Tuhan itu, para imam dipuaskan dengan kelimpahan. Tentu imam yang dimaksud di sini adalah imam yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Imam yang taat, yang takut dan setia akan tugas panggilan pelayanannya. Imam yang bukan lagi melayani dengan mementingkan diri sendiri atau mengharapkan materi tanpa kemudian hidup takut akan Tuhan, tetapi imam yang akan dipuaskan dengan kelimpahan adalah imam yang sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan yang harus hidup takut akan Tuhan, rendah hati dan setia. Imam yang seperti inilah yang telah dipulihkan, yang telah diubahkan dari seorang imam yang hanya mementingkan dirinya menjadi imam yang mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, sehingga hidupnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi sesama. Imam seperti itulah yang akan dipuaskan dengan kelimpahan. Kelimpahan artinya segala apa yang ia butuhkan tercukupi. Segala apa yang ia butuhkan dalam kehidupannya, dalam ketaatannya untuk melayani Tuhan melalui umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya, maka untuk imam yang demikian Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan beri kelimpahan. Untuk pelayan yang demikian, Tuhan jamin kehidupannya akan tercukupi. Yang kedua, umat Tuhan dikenyangkan dengan kebaikan. Umat Tuhan dikenyangkan dengan kebaikan. Sama dengan yang pertama, umat Tuhan yang dimaksud di sini adalah umat Tuhan yang telah dipulihkan, yang menyadari kesalahan, keberdosaannya, dan telah beralih atau telah kembali menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup taat, takut akan Tuhan, rendah hati, setia dalam panggilannya sebagai umat. Ketika Allah berkata, "Aku Allahmu, engkau umatku," ada relasi yang
sangat baik dan kuat antara Allah dan umatnya. Maka umat yang mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan dan bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan, bagaimana dia harus hidup di hadapan sesama, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kepada umat seperti inilah Tuhan berjanji akan mengenyangkannya dengan kebaikan. Beragam kebaikan akan Tuhan berikan. Beragam bentuk. Kita ingat dalam Injil dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beragam kebaikan. Kebaikan Tuhan yang diwujud nyatakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita akan diberikan. Dikenyangkanlah umat yang demikian. Karena itu, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan beragam pergumulan yang ada di dalamnya, kita diingatkan bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita menyadari diri kita adalah hamba umat, ketika kita menyadari diri kita adalah imam, kita menyadari diri kita adalah pengikut Tuhan, kita berjalan dalam kesetiaan, kita berjalan dalam kerendahan hati, dan kita hidup senantiasa takut akan Tuhan dengan memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama, maka janji Tuhan, imam akan dipuaskan dengan kelimpahan, umat Tuhan akan dikenyangkan dengan kebaikan. Selamat menikmati, mensyukuri kelimpahan dari Tuhan bagi para imam, para pelayan Tuhan. Selamat mensyukuri dan menikmati kelimpahan, kekenyangan, dikenyangkan bagi umat yang hidup di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman pada hari ini sungguh-sungguh memberi kami semangat untuk tetap hidup takut akan Tuhan, rendah hati dan setia dalam tugas panggilan kami sebagai imam, sebagai pelayan, sebagai hamba-Mu, dan sebagai umat Tuhan. Karena ketika kami hidup takut akan Tuhan, rendah hati dan setia dalam tugas panggilan kami, maka Tuhan akan berikan kami kepuasan dalam kelimpahan, dan Tuhan juga akan memberikan kami rasa kenyang di dalam kebaikan. Sehingga dengan demikian kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan hati yang bersyukur, karena segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami melalui tutur kata, ide pemikiran, dan perbuatan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami dimanapun berada, khususnya bagi sesama kami yang mengalami pergumulan apapun itu bentuknya. Tuhan berbelas kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berbelas kasih menyembuhkan, memulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang bersuka cita ajarkan bersyukur dengan kerendahan hati. Apapun yang kami harapkan dan rencanakan, kami mau mengandalkan Tuhan saja, karena kami tahu Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Kami masuki hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.